Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kembali pada sesi ini kita akan melihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel dan juga Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Dan beberapa waktu belakangan ada beberapa variabel yang sedang ramai ataupun sedang hangat diperbincangkan di ruang publik. Di antaranya adalah terkait dengan beberapa negara yang berupaya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan internasional terkait dengan Israel. Dan hal ini sudah direspon oleh Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Bahkan dalam beberapa ulasan dikatakan bahwa Netanyahu tak takut pengadilan internasional PBB, ya. Tak ada yang bisa hentikan Israel perangi Hamas. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita lihat dulu ya, karena ini ada beberapa negara yang mengajukan gugatan ini dan ini sudah direspon oleh Benjamin Netanyahu dan mereka tetap pada tekad ataupun pada komitmennya sebagaimana yang pernah disampaikan beberapa bulan terakhir ya, terutama setelah tanggal 7 Oktober Netanyahu ya yang juga bersama dengan Menteri Pertahanan yaitu Yoav Gallant itu beberapa kali kawan-kawannya kalau kita lihat ya dalam beberapa ulasan menyampaikan bahwa mereka tetap bertekad untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas. Jadi sebenarnya begini kawan-kawannya, yang sering sekali disampaikan oleh Israel yaitu Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan yaitu Yoav Gallant adalah melakukan pembalasan terhadap Hamas. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pembalasan ini banyak juga warga yang pada akhirnya menjadi korban. Demikian pula ketika Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober itu, banyak juga warga Israel yang pada akhirnya menjadi korban atas situasi tersebut. Nah, ini memang pada akhirnya tidak sederhana kawan-kawannya. Karena di satu sisi kita semua tahu ya bahwa pihak-pihak tertentu ya seperti Hamas ini juga menginginkan agar Israel bisa dikalahkan, bisa dilenyapkan dari muka bumi dan segala macamnya. Bahkan beberapa tokoh di bangsa kita sendiri mendoakan Israel ini agar di bumi hanguskan, dilenyapkan, dibinasakan dan segala macamnya. Tapi di satu sisi kawan-kawan semua memang pada akhirnya ini memunculkan beragam reaksi, memunculkan beragam opini. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sikap pro dan kontra itu sesuatu yang sangat nyata sekali atas situasi yang seperti ini. Ada yang pada akhirnya mengecam Israel, ya ada juga yang pada akhirnya mendukung. Tapi mari kita lihat dulu kawan-kawannya. Ini ada beberapa negara yang kemudian disebutkan di sini ramai ya, negara-negara ini menyeret Israel ke pengadilan internasional. Ada juga tetangga RI. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa di sini ya yang pertama itu adalah Afrika Selatan ya. Jadi mereka mengajukan setebal 84 halaman ya, mengatakan Israel katanya melanggar konvensi G ya pada 1948. Lalu kemudian yang kedua adalah Bolivia ya, di sini juga ada Bolivia kawan-kawannya. Bolivia juga menyatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengajukan permintaan kepada jaksa ya ICC ya untuk Karim Khan bersama Afsal ya Bangladesh lalu Komoro juga ada Djibouti untuk menyelidiki situasi di Palestina. Lalu kemudian kawan-kawan semua, yang ketiga adalah Malaysia. Nah, di sini juga ada Malaysia. Yang Malaysia juga memberikan sokongan kuat terhadap pengajuan perkara Afsal pada Israel di ICJ ini kawan-kawan ya. Lalu kemudian yang keempat adalah Chili. Ya, lalu yang kelima adalah ada Turki. Lalu kemudian kawan-kawan di sini ada beberapa ya. Oh ya, ini ada 5 kawan-kawan ya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki ya, Onçuke Seli mengumumkan dalam akunnya ya bahwa Ankara menyambut baik permohonan yang diajukan oleh Afsal. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian sekalipun seperti itu Bapak Ibu semua, di sini nampaknya dari Israel ya melalui Perdana Menterinya yaitu Benjamin Netanyahu tetap punya tekad ya. Apa tekadnya seperti yang di sini dikatakan bahwa Netanyahu tidak seorang pun dapat hentikan kami. Nah, memang ini situasinya tidak sederhana Bapak Ibu ya. Ini kompleks sekali. Ya, kenapa saya katakan kompleks sekali? Karena memang di satu sisi ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus bahwa Israel ini juga berhak sebenarnya untuk membela diri. Namun begini sebenarnya kawan-kawan ya. Yang menariknya, beberapa waktu belakangan ini kan Israel ini dikecam, lalu kemudian mereka ini dianggap telah melakukan pelanggaran dan segala macamnya. Bagi saya sebenarnya itu hal-hal yang sangat wajar sekali ya dalam ruang demokrasi ini karena masing-masing orang kan akan punya sikapnya sendiri. Tetapi begini Bapak Ibu semua, yang kemudian menjadi menarik adalah di tengah-tengah ramainya kecaman terhadap Israel, ya di tengah-tengah ramainya kecaman terhadap Israel yang melakukan serangan pembalasan di Gaza dengan menargetkan Hamas, sejauh ini kawan-kawannya saya belum melihat ya orang-orang yang begitu bersemangat mengecam Israel dengan alasan keprihatinan terhadap kemanusiaan itu melakukan hal yang serupa ataupun hal yang sama kepada Hamas. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung hari ini
Ini sebabnya itu ya. Istilahnya kan kalau di masyarakat kita ya tidak ada asap kalau tidak ada api. Ini kan disebabkan oleh Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober 2022 yang lalu itu. Ya 2023 ya. Tidak ada yang kemudian menyampaikan kecaman. Bahkan kalau kita perhatikan ya oleh beberapa kelompok ataupun tokoh di bangsa kita yang pada awalnya melakukan pujian ya, menganggap itu adalah serangan yang luar biasa, katanya menakjubkan ya, meskipun ada korban tapi mereka mengkategorikan, menilai itu adalah serangan yang sangat jitu, yang sangat luar biasa. Dan tidak ada yang kemudian awal-awalnya bicara terkait dengan keprihatinan terhadap kemanusiaan. Barulah kemudian ya setelah beberapa waktu belakangan ketika pihak dari Israel begitu intensif ya melakukan pembalasan dan mereka tidak mau mendengarkan orang-orang yang mengecam mereka, mereka terus mengabaikannya. Lalu kemudian muncullah berbagai macam opini, salah satu yang paling populer adalah terkait dengan seruan keprihatinan terhadap kemanusiaan. Bagi saya secara pribadi, seruan keprihatinan terhadap kemanusiaan itu sesuatu yang sangat bagus kawan-kawan ya, sesuatu yang sangat luar biasa dan patut untuk disupport. Namun, kalau saya melihatnya, kenapa seruan keprihatinan terhadap kemanusiaan itu hanya diutarakan ketika Israel melakukan serangan balasan dan tidak kemudian diutarakan ketika Hamas yang melakukan serangan kepada Israel. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi memang nih situasinya itu benar-benar sangat kompleks ya. Tidak sederhana. Jadi sekalipun demikian kawan-kawan, sebenarnya kalau saya secara pribadi tetap mengharapkan ya, tetap mengharapkan agar situasinya ini benar-benar segera kembali menjadi kondusif ya. Namun bagaimana caranya? Saya pun sebagai masyarakat dunia ataupun warga internasional ataupun warga Indonesia ya, saya tidak tahu kawan-kawannya bagaimana situasi ini bisa berakhir, bagaimana situasi ini bisa berhenti. Ya, tapi saya terus berharap semoga bisa berhenti. Lalu bagaimana caranya? Ya ini memang tidak sederhana. Karena kita semua juga tahu bahwa orang-orang ya kelompok-kelompok tertentu seperti Hamas ini kan menginginkan agar Israel mereka bisa kalahkan, mereka bisa lenyapkan dari muka bumi dan segala macam. Kan tidak mungkin juga kawan-kawan. Selama ada pihak-pihak yang seperti itu yang menginginkan ya keberadaan Israel ini bisa dilenyapkan, bisa dibumi hanguskan dari muka bumi, tentu mereka tidak akan berdiam diri kan ya. Tentu mereka tidak mungkin hanya menunggu saja kapan waktunya mereka akan dilenyapkan, kapan waktunya mereka akan dibumi hanguskan. Tentu mereka akan melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif ataupun kemudian penyerangan-penyerangan. Ya istilahnya daripada mereka yang duluan binasa, mendingan ya pihak itulah yang harus binasa duluan. Kan begitu kawan-kawannya. Ya sederhana saja, bayangin kalau kita berada di posisi mereka ya. Misalnya ya kita ada di posisi Israel, lalu kemudian pihak lawan menginginkan kita seperti itu. Ya tentu kan kita tidak mungkin berdiam diri ya. Ya. Tapi memang pada akhirnya yang menjadi dilematisnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak bersalah, yang tidak berusaha menjadi korban atas situasi ini. Baik dalam serangan Hamas maupun dalam serangan Israel. Kedua-dua ini kawan-kawan itu memakan korban ya, banyak sekali. Ya, jadi bagaimana caranya saya kurang tahu kawan-kawan Bapak Ibu semua, tapi secara pribadi saya terus mengharapkan ya semoga situasinya ini benar-benar bisa kembali menjadi kondusif. Itu harapan saya secara pribadi. Terima kasih. Saya akan berikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mari terus suarakan kebaikan untuk semua, bukan hanya untuk sepihak saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita senantiasa.